Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa membahas tentang pelajaran atau kita bisa bertemu lagi. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu sholat dan apa itu fadilah-fadilahnya sholat. Sekarang kita akan membahas tentang waktu dari sholat 5 waktu. Jadi setiap waktu itu ada waktunya. Bukan kok maghrib kita taruh di duhur, duhur kita taruh di subuh, bukan itu. Tapi duhur punya waktu sendiri, asar punya waktu tersendiri. Mari teman-teman kita bahas bersama-sama ya. Teman-teman, waktu sholat yang akan kita bahas yang pertama adalah waktunya sholat subuh. Kapankah waktunya sholat subuh teman-teman? Yaitu min tulu'il fajri shadiq, fajar yang jujur, ila tulu'is syamsi. Jadi waktu subuh adalah dimulainya dari menyingsirnya fajar. Ketika fajar sudah menyingsir, yaitu fajar shadiq, karena fajar itu ada dua, satu fajar shadiq, yang satunya fajar shidik. Kalau fajar shidik atau fajar shadiq ialah cahayanya itu nampak terang dari arah timur, yang mana cahaya itu meluas sampai ke seluruh ufuk cakrawala. Berarti meluas dari timur ke barat dan terus naik ke langit dan makin lebih memancarkan cahaya sinarnya. Tapi yang namanya fajar kadib, yang namanya aja fajar kadib, itu cuma secemeleret atau tidak sampai lama. Sebelum fajar shadiq itu nampak terlebih dahulu yang namanya fajar kadib tersebut, atau bisa kita katakan fajar dusta atau ameng-ameng, tidak nyata, tidak dapat dibenarkan, yang pancaran sinarnya itu hanya sekejap, sebentar, kemudian lenyap. Ya kira-kira seperti cahaya lampu seret gitu saja, tidak lama, mungkin
berapa menit gitu. Kalau fajar sodik itu pasti setelah memancarkan cahayanya yang sangat terang, lalu lama sekali. Beda dengan fajar kadib. Biasanya selang antara 1/4 menit dari fajar sodik. Kalau fajar kadib itu seperti fajar sodik tapi sebentar langsung hilang lagi. Itu teman-teman tentang fajar sodik dan fajar kadib ya. Kita mulai lagi. Waktu sholat subuh itu dimulai dari menyingsirnya fajar sodik hingga terbitnya matahari. Jadi waktunya sholat subuh itu dari menyingsirnya fajar, keluarnya fajar, cahayanya seret, lalu sampai terbitnya matahari. Itu waktunya sholat subuh. Teman-teman, yang kedua yang akan kita bahas yaitu waktunya sholat duhur. Kapankah waktu sholat duhur itu? Waktu sholat duhur adalah dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Selain bayangan istiwa tidak dapat dianggap. Begini saja. Waktu duhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari. Jadi ketika matahari sudah jam 12 siang, itu biasanya bisa kita lihat bayang-bayang benda itu, bayang-bayang kita tidak terlihat. Biasanya gitu. Atau jam 11:30 atau jam 12 itu biasanya sudah masuk waktunya sholat duhur. Tapi kita lihat-lihat waktunya sholat duhur itu adalah ketika matahari itu sudah tergelincir. Maksudnya ketika kita berdiri di atas tanah, lalu matahari itu menyinari kita, lalu matahari itu arahnya bayangan kita itu sudah ke arah lain, maka itulah waktu duhur. Bisa dibilang matahari itu sudah ke arah barat sedikit dan bayangan kita menjadi ke arah timur, tergelincir sedikit, atau mataharinya itu menggeser dan cahaya bayangan kita juga tergeser. Itu teman-teman. Dan akhirnya yaitu bayangan suatu benda itu sama panjang dengan bayangan benda tersebut. Ini maksudnya bagaimana teman-teman? Benda itu sama panjang dengan bayangan kita.
Jadi gini teman-teman, ketika matahari itu sudah di arah barat atau tadi tergelincir ke barat sedikit, lalu bayangan kita itu akan muncul. Bayangan kita akan muncul sekira kita ukur bayangan kita dengan tubuh kita, atau ketika kita berdiri lalu kita ukur dengan panjangnya bayangan kita. Jika sudah sama, maka itu sudah habis waktunya sholat duhur. Saya ulangi lagi, waktunya sholat duhur adalah tergelincirnya matahari. Jadi matahari itu menggelincir sedikit saja, itu sudah masuk waktunya duhur. Tapi jika matahari itu belum memujudkan bayangan kita atau bayangan kita belum terlihat, maka itu belum waktunya duhur. Dan kalau tergelincir sedikit ke arah barat dan bayangan kita sudah ada di arah timur, itu sudah masuk waktu duhur. Dan berakhirnya ketika benda itu atau bayangan kita sama dengan ketika kita berdiri tersebut, itu sama panjangnya. Teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang waktunya sholat asar. Kapankah waktunya sholat asar tersebut? Waktunya sholat asar yaitu dimulai dari habisnya waktu duhur, yaitu tadi bayangan benda sudah panjangnya sama dan melebihi sedikit dari bayang-bayangan kita, dan sampai terbenamnya matahari. Jadi teman-teman, ketika matahari atau bayangan-bayangan benda kita sudah disinari matahari dan sama panjangnya atau bergeser ke timur, agak ke timur, itu bayangan kita sudah sama dengan tubuh kita atau dengan benda yang kita tancapkan juga bisa. Kok itu sudah sama dan agak panjang sedikit, maka itu sudah waktunya sholat asar. Dan sampai kapan sholat waktu asar? Yaitu ketika matahari itu sudah mulai terbenam, yaitu waktunya sholat asar, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang waktunya sholat maghrib. Kapankah teman-teman waktunya sholat maghrib tersebut? Waktunya yaitu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi waktu asar tadi sudah terbenamnya matahari. Sekarang maghrib yaitu ketika matahari sudah terbenam, sudah tidak bercahaya lagi, hingga hilangnya mega merah.
biasanya matahari kalau sudah tenggelam itu akan ada sedikit cahaya merah, yaitu yang namanya mega merah. Tapi Imam Syafi'i pernah berkata, yaitu waktunya sholat maghrib, beliau berkata dalam qaul jadidnya. Qaul jadid adalah qaul yang baru, yaitu waktunya sholat maghrib adalah dimulai ketika matahari terbenam dan ditambah beberapa menit atau beberapa saat untuk mengumandangkan adzan, berwudu, menutup aurat, untuk sholat, dan sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat tadi yaitu sholat sunnah sekiranya 5 rakaat. Jadi menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya atau qaul yang baru, yaitu waktunya sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari ditambah dengan beberapa menit untuk mengumandangkan adzan, untuk wudhu, untuk menutup aurat, untuk sholat, dan sekiranya sholat 5 rakaat. Tapi dalam qaul qadimnya, qaul qadim adalah qaul yang terdahulu, beliau berpendapat sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Jadi tadi dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah itu adalah qaul qadim, qaul yang terdahulu. Tapi yang qaul jadid atau qaul yang baru ini, yaitu Imam Syafi'i berkata waktunya sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari ditambah beberapa saat untuk mengumandangkan adzan, untuk berwudu, untuk menutup aurat, untuk sholat, dan sekiranya bisa untuk sholat 5 rakaat. Itu saja sekiranya pembahasan tentang sholat atau waktu sholat maghrib. Teman-teman, kita biasanya sudah yang kita pakai sholat, waktunya sholat subuh, waktunya sholat duhur, yaitu waktunya sholat asar, itu biasanya waktunya gitu. Sholat maghrib, dan sekarang ketika matahari terbenam, sholat isya, mega merah sudah hilang. Teman-teman, waktunya kita menjalankan merah sudah hilang, maka itu sudah waktunya, yaitu berakhir waktunya dimulainya dari hilangnya mega merah. Jadi ketika mega merah itu sudah hilang, itu sudah masuk waktunya isya. Jadi ketika mega merah itu hilang, itu sudah masuk waktunya isya dan berakhirnya waktu sholat maghrib. Dan sampai mana
waktunya sholat isya itu hingga menyingsirnya fajar shodiq. Kita tadi sudah membahas ya apa itu fajar shodiq. Jadi sholat isya itu dimulai dari hilangnya mega merah, teman-teman. Biasanya mega merah itu warnanya ya merah. Itu di langit kelihatan seperti warna cat merah gitu. Dan sampai terakhirnya sholat isya yaitu menyingsirnya fajar shodiq. Terlihat fajar, yaitu teman-teman beberapa waktu yang semoga kita bisa menjaga waktu tersebut, karena sholat itu sangat penting sekali, teman-teman. Sholat itu yang pertama, sholat adalah rukun Islam. Siapa yang tidak sholat, maka orang muslim yang tidak sholat itu seperti merubuhkan pondasinya agama. Ya teman-teman, sholat itu adalah pondasinya agama Islam. Jadi kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Hanya 5 waktu kita harus bisa. Oke teman-teman, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Yang kedua, sholat itu adalah amal yang pertama akan dihisab di akhirat besok. Jika sholat kita baik, kemungkinan besar amal-amal yang lain itu juga ikut terangkat baik. Tapi jika sholat kita kok mengawur, tidak teratur, sering lalai, mungkin kemungkinan sholat-sholat kita atau amal-amal kita yang lain itu juga terhitung jelek. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga waktu sholat kita, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Mungkin nanti kita akan membahas tentang sholatnya orang musyafir, dan kita membahas tentang tadi apa itu qaul qadim dan apa itu qaul jadid. Banyak sekali yang akan kita bahas nanti. Yang paling saya tekankan, saya mohon kepada teman-teman semuanya, kita jaga sholat kita. Kemarin kita sudah mengetahui siapa yang tidak melaksanakan sholat, maka orang itu akan dihukumi sebagai orang kafir, dan ia akan digolongkan kepada golongan kaumnya Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita jaga sholat 5 waktu kita sebaik-baik mungkin. Mungkin ada yang mengatakan adalah waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita sendiri yang akan
terbelah oleh pedang tersebut. Ya gitu teman-teman, waktu itu seperti pedang. Jangan sampai waktu itu melukai diri kita sendiri. Gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Waktu itu adalah ibadah. Jangan cuma berpikiran waktu itu adalah uang. Jangan seperti itu. Tapi ubahlah pemikiran kita dengan waktu itu adalah ibadah. Mungkin boleh kita mengartikan waktu itu adalah uang. The time is money. Boleh kita mengartikan begitu, tapi jadikan uang itu sebagai amal ibadah. Mungkin uang itu disodakokan atau diberikan kepada siapa gitu. Yang penting teman-teman, mari kita jaga sholat kita. Kalau kita mau menjaga sholat kita, sebenarnya banyak sekali fadilah-fadilah dari sholat tersebut. Saya ambil satu, yaitu sholat subuh. Karena sholat subuh memang waktu yang sangat berat sekali untuk kita bangun dari tidur kita. Kita waktu-waktu enak-enaknya tidur, waktu itu banyak sekali orang-orang yang malas untuk bangun di waktu subuh. Padahal banyak sekali keistimewaannya teman-teman. Salah satunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mendoakan umatnya yang mau bergegas dalam melaksanakan sholat subuh. Maka dari itu teman-teman, siapa yang tidak mau didoakan Nabi kita Nabi Muhammad? Pasti semuanya mau didoakan yang terbaik. Semuanya pasti inginkan teman-teman, yang berdoa ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, mari kita jaga sholat kita. Yang kedua yaitu orang yang sholat subuh itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih mendalam lagi teman-teman. Allah yang menjamin teman-teman, bagi siapa yang mau sholat subuh. Biasanya orang yang pandai atau sering melaksanakan sholat subuh berjamaah, wajahnya akan bersinar terang, tidak besengut atau tidak murung. Orang ini wajahnya akan terlihat berseri-seri, kelihatan bahwa dia adalah ahli ibadah sholat berjamaah subuh, karena di dalam hatinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kekurangan dan dia tidak takut kelaparan, karena dia sudah yakin bahwa Allah telah menjaminnya.
Sampai ke segitunya teman-teman. Ini baru sholat subuh teman-teman. Apalagi ya pahalanya sholat subuh. Gini teman-teman, ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa pahala sholat sunnah fajar itu melebihi dunia dan isinya. Itu masih sholat sunnah fajarnya, sholat sunnah subuh, belum sholat subuhnya. Bagaimana itu teman-teman? Padahal ini pahala sholat sunnah fajar itu melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah, itu pahalanya teman-teman. Bagaimana kalau pahalanya sholat subuh itu teman-teman? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman, mari kita, atau saya mengajak kepada teman-teman, mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Jika kalian ingin bahagia dunia dan akhirat, jagalah sholat 5 waktu kita. Oke teman-teman, segitu saja yang kita bahas kali ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua. Saya adalah manusia biasa, kita semua adalah manusia biasa yang selalu berbuat salah. Dan jika saya dari kata-kata tadi, dari perbuatan saya ada yang salah, maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.